Racikan Berita. Terima kasih Dr. Julio. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, jadi bohirnya masuk. Nah, saya ingin sampaikan dulu Bapak Ibu bahwa nanti panelis kita yang 3 orang ini biar beliau memaparkan dulu semuanya. Itu sesi pertama. Sesi kedua, para penanggap menyampaikan tanggapannya. Sesi ketiga baru Q&A. Untuk Q&A, mohon maaf karena ini acaranya acara Dr. bersama saya FDI, makanya akan saya utamakan teman-teman kita yang di luar negeri sana untuk berdiskusi ya, mohon dimaklumi. Nah yang kedua, acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan RH Channel, Keren Cadas. Jadi ini live streaming ya di RH Channel dan Ahlina Institute punyanya Dr. Tifa. Nah sebelum kita lanjut, Dr. Refli Harun akan menyampaikan sesuatu buat kita semua. Saya Mesius. Iya, terima kasih ya. Ini kalau menyebut gelar itu takutnya nanti jasanya palsu ya. Bikin nama aja. Jadi kawan-kawan semua, sengaja saya interrupt begini karena memang di era channel kita potong langsung. Jadi tadi selesai satu presentasi Mas Roy. Nah ini nanti presentasi dari harusnya di semua, tapi lain pertama. Yang kedua, dia jangan terlalu panjang. Karena kalau 2 jam 3 jam kasihan orang daerah biasanya. Karena dia susah sekali bukanya. Jadi kalau sudah siap ya? Sudah pindah. Oke, kasih kode dong. Sudah, langsung aja Mas Agus ini lagi ya. Tidak ke pasar Pramuka, kasih kode. Baik, sambil menunggu Dr. Rismon Hasiholan Siregar, berikut ini panelis kedua yang akan memaparkan makalahnya atau papernya ya, karena ini beliau pakai tayangan ya dokter ya. Dr. Tifa Uziat Tiasuma atau Dr. Tifa. Dr. Tifa, the stage is yours. Gambarnya ada problem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya sapa teman-teman sahabat-sahabat forum diaspora internasional dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang sekarang sedang merelay live streaming baik melalui RH Channel maupun melalui Zoom kepada teman-teman FDI semuanya ya. Jadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah terima kasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku sekjen dan Ketua FDI Pak Trisno Mari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau, tapi saya yakin beliau sudah menerima dengan seksama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait yang sebagai Ketua Pak Medi yang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Akunnya FDI ya Pak Medi. Terima kasih dan juga atas fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya dan teman-teman sahabat-sahabat semua yang hadir di sini menyempatkan diri. Jadi saya akan menyampaikan tentang materi saya terkait dengan advokasi internasional. Karena ini acara FDI, jadi memang fokusnya adalah pada advokasi internasional. Dan memang ini adalah sebuah momentum Bapak Ibu semuanya ya, dimanapun Anda berada. Karena saya barusan dapat surat cinta dan ini juga bersama teman-teman semuanya. Surat cinta lagi dari Polda gitu ya. Jadi pada saat yang pertama kami sudah diminta
Nah sekarang surat cinta yang kedua ini kami bukan lagi sebagai saksi, tapi sudah dinyatakan sebagai terlapor. Dan jadi meningkat ya. Skalanya naik kelas. Dan secara pasal-pasal juga naik kelas. Pasal-pasalnya 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun gitu ya. Jadi pasal-pasalnya besar-besar sekali. Dan yang paling lucu adalah disampaikan oleh orang-orang yang tidak jelas. Jadi ada nama-nama, ada 5 nama yang tidak jelas siapa yang jadi dirinya. Bukan orang yang tidak pernah kita kenal. Tahu-tahu dipakai namanya untuk melaporkan kami. Dan yang lebih lucu lagi, yang lebih dagelan simulan lagi adalah kami dituduh menghasut, menimbulkan keonaran, sampai kemudian menimbulkan ya semacam apa, bakar-bakar atau bunuh-bunuhan seperti itu ya, karena akibat pidananya seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dikenakan kepada kami ya, para cendekiawan, Mas Roy, Bang Rismon, kemudian Bu Kurnia, para aktivis, para ilmuwan, peneliti yang sedang menegakkan kebenaran, yang kebenaran itu tidak saja bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga bermanfaat bagi kepolisian sendiri. Karena kepolisian itu kan hak milik kita semuanya. Kepolisian itu menegakkan kebenaran, perangkat hukum yang membantu rakyat untuk menegakkan kebenaran. Nah, tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh sahabat saya, Pak Dr. Roy Surya ya, bahwa sebenarnya persoalan ijazah ini sudah clear dari A, B, C, D sampai Z, diulang lagi ke A lagi sampai Z, udah clear semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mengirimkan berbagai macam saksi-saksi yang bermunculan. Kemudian juga para anak-anak yang sudah kita duga ya, bahwa setelah Roy, setelah Rismon, setelah Tifa akan ada muncul anak milenial, anak zilenial yang mungkin jauh lebih cerdas daripada kami, catch up secara teknologi. Jadi sebetulnya persoalan ijazah ini sudah selesai, sudah jelas kronologi dari sejak tahun 2005 ya kan. Bahkan tidak hanya itu, tetapi bukan hanya sekedar ijazah SD, SMP, SMA sampai kuliah ya, sudah clear semuanya, termasuk dokumen-dokumen yang secara gegabah kemarin itu digunakan sebagai barang bukti oleh reskrim ya. Nah inilah yang kemudian kami mengharapkan, kami ingin membantu kepolisian jangan sampai memalukan kita di mata nasional maupun di mata internasional. Masa kepolisian menggunakan barang bukti abal-abal, bikinan pojok pramuka, bukan sekedar ijazah, KRS, KHS, transkrip semuanya. Bahkan saking penasarannya, Bang Rismon sudah melakukan penelitian langsung lapangan. Saya pun juga sudah menemukan foto yang dikatakan itu sebagai foto yang bersangkutan di KKN, ternyata salah desa. Bukan desa Ketoyan yang menjadi foto Gosono. Jadi seperti itu ya. Ini sesuatu lelucon yang sangat memalukan. Tetapi lebih dari itu, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada ya, bahwa sebenarnya cerita ini yang lebih takut bukan yang bersangkutan, yang melaporkan kami dengan inisial JW, bukan. Tapi ada ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang yang ketakutan. Karena mereka juga produk pasar universitas, pasar pramuka. Saya menduga itu. Jadi yang mendapatkan benefit atau manfaat dari UPP Universitas Pojok Pramuka itu bukan cuma yang bersangkutan ini. Jadi itu sebetulnya yang membuat kami menjadi sangat terancam. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah kalau kita lihat dari sisi logika sederhana yang digunakan oleh JW ini ya, dia berpikir begini. Ini kalau kita lihat secara logika sederhana saja ya, seorang lulusan dari Universitas Pojok Pramuka gitu ya, dia kan menggunakan sebuah logika yang sangat sederhana. Orang-orang yang pintar-pintar ini, orang-orang yang julid-julid ini, orang-orang yang tidak akan berhenti bertindak, meneliti ya, sampai titik darah penghabisan ini, mendingan taruhin aja di kandang ini. Jadi urusannya selesai. Itu logika sederhana orang yang tidak pernah sekolah. Kalau logikanya ditingkatkan lagi di level lebih cerdas, justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Rai untuk keluar, ribuan Rismon untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Dan itu nanti itu judulnya rungkat. Rungkat tidak saja nama kita menjadi sangat buruk, Indonesia menjadi sangat buruk, tapi di mata internasional itu kita menjadi sangat menyedihkan.
sebagai negara tempat tumbuh suburnya segala kepalsuan. Ya, karena itu maka pada hari ini, Mas mungkin bisa ditayangkan ya slide saya. Jadi pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan bagaimana kami mengusulkan kepada semua kuasa hukum kami yang sekarang ini sudah hadir maupun yang tidak bisa hadir, kemudian teman-teman diaspora di seluruh dunia, ya, berapa benua? 25 negara ya. Ini kami akan mencoba untuk menggalang advokasi internasional demi untuk perlindungan hukum. Sebenarnya bukan hanya kepada saya, tapi perlindungan hukum kepada siapapun juga sampai masalah ini tuntas. Jadi sekarang ini kalau kita lihat dari surat yang sudah ada di tangan kami semua ya, sama ya kita ya, tanggal 7 Juli juga kan ya. Artinya ini kan kalau tidak dilakukan sebuah advokasi, dilakukan sebuah langkah-langkah yang berpegangan teguh kepada kebenaran, ini akan terus. Mau sampai kapan ini? Katakanlah kita menolak karena surat ini sama sekali tidak ada harganya secara hukum, karena orang yang melaporkan kami sama sekali tidak jelas, tidak punya legal standing. Saya sekarang udah pintar ya bicara legal standing. Tidak punya legal standing, artinya surat ini tidak punya harganya secara hukum. Tetapi apa yang terjadi kalau kita menolak? Nanti surat lagi akan datang. Surat lagi akan datang dan kemudian berikutnya lagi nanti bukan cuma surat yang datang sama polisi-polisinya sekalian kan begitu ya. Jadi ini kita harus hentikan bersama gitu. Jadi bagaimana mungkin para ilmuwan, para peneliti itu diperlakukan seperti ini? Oh berapa nanti penjara penuh sesat dan kita semua nanti kita mah ujian dokter sama riset publikasi di sana semua kan tidak mungkin itu ya. Dan ini abad yang tidak mungkin ya, kebenaran itu ditutup itu nggak mungkin. Jadi para orang-orang yang kuno-kuno itu, orang-orang tua itu yang berpikir bahwa mereka bisa membodohi orang pintar, sedangkan mereka sendiri yang bodoh gitu ya, menggunakan segala kepalsuan itu, sudah waktunya untuk diberikan apa ya, pencerahan bahwa yang namanya teknologi itu nggak bisa lagi dibohongi. Teknologi sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai sebuah alat manipulasi. Karena di tangan orang yang berjiwa malaikat, dia akan menjadi malaikat untuk menolong kebenaran itu keluar. Tapi kalau dia dibawa di tangan iblis, ya dia akan menjadi iblis untuk membantu. Tapi masalahnya adalah iblis pun dia jujur. Iblis menggunakan teknologi itu juga nggak bisa membawa gitu ya. Jadi makanya ini adalah sebuah kesempatan, sebuah momentum untuk mengangkat isu ini kepada level internasional. Saking saya semangat sama Mas Roy, katanya saya dijuluki sama Termul sebagai Miss Universe, udah nggak apa-apa. Jadi advokasinya itu adalah ada levelnya, level 1, level 2, level 3. Level 1 memang sudah kita lakukan. Kita melakukan pendampingan, kita para korbannya Termul ini didampingi oleh kuasa hukum yang kalibernya sudah kaliber dunia ya, kaliber dunia yang sangat-sangat cerdas. Sudah, kemudian kita juga punya pengacara-pengacara yang lehat ya. Nah, kemudian kami juga sudah mengajukan gelar perkara, ya kan. Pokoknya semuanya itu kita akan lakukan di dalam negeri. Pokoknya kita akan lakukan apapun, stakeholder semua harus kita libatkan. Mereka tidak boleh berdiam diri saja, karena ini adalah sebuah aib nasional. Jadi semua stakeholder akan kita datangi, akan kita beri surat, akan kita minta mereka untuk bergerak. Ya. Nah, kemudian level yang kedua adalah kita mengharapkan dukungan dari para tokoh nasional. Para tokoh nasional juga nggak boleh diam aja. Akademisi, alhamdulillah sudah ada dari USU, sudah ada dari UI Watch, sudah ada dari Kapak ITB, sudah ada beberapa profesor dari UGM, bahkan alhamdulillah mantan rektor, salah satu mantan rektor yang berani vokal pun sudah speak up ya. Nah ini kita akan tur ya Mas ke seluruh Indonesia, maka bersama dengan para purnawirawan jenderal kita sekarang pemakzulan Fafa ya. Jadi ini kita akan tur ke seluruh Indonesia mengadvokasi dua hal penting ini. Pertama ya, itu dua-duanya aib nasional. Satu, persoalan polemik ijazah harus selesai bersama dengan pemakzulan Fafa. Kita akan tur pertama satu setelah kemarin Jogja, Jakarta, Bandung, kita akan ke Surabaya, kemudian kita akan ke Makassar, mana
menteri maupun swasta. Harus kita bangunkan apa yang kita bangunkan? Keberanian mereka untuk menegakkan kebenaran. Kemudian kita juga akan ajak jurnalis. Ini alhamdulillah selama ini teman-teman para jurnalis yang independen, para youtuber selama ini sudah bersama dengan kita, berjuang habis-habisan bersama kita. Maka saya juga ingin sekali agar jurnalis-jurnalis media mainstream juga akan kita buka wawasan mata hatinya agar bisa mengumandangkan kebenaran. Kemudian beraktivis lintas sektor juga, aktivis perempuan, aktivis laki-laki, aktivis pokoknya segala macam aktivis mau kita advokasi semuanya. Kemudian yang berikutnya yang pasti sebetulnya anjur itu adalah petisi publik. Ini petisi publik dilakukan oleh negara Brazil. Saat ini negara Brazil sedang belasungkawa dan kejadian terjadi di Indonesia, ya, tentang soal pendaki gunung, ya, dan masyarakat negara pemerintah Brazil menganggap pemerintah Indonesia lalai, lambat, dan gaungnya langsung internasional. Coba bayangkan, hanya satu orang saja gaungnya internasional. Kenapa? Karena terjadi petisi publik. Jadi petisi publik ini sangat-sangat penting untuk kita lakukan sekarang. Dan karena dua surat yang sudah kami terima, ini sangat mengandung unsur pelanggaran HAM, sangat mengandung gender based oppression yang terutama melibatkan saya, Dr. Tifa dengan Ibu Kurnia. Betapa selama ini kami jadi bulan-bulanan para termul, para buzzer. Bahkan sekarang tidak kurang-kurang teror-teror yang kita terima setiap hari. Bahkan anak-anak saya pun juga kena terornya. Saya namanya sudah luar biasa di fitnah secara dizolimi secara luar biasa. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Nah, level yang ketiga internasional. Inilah terima kasih banyak Pak Medi yang saya hormati, dan saya, kemudian Pak Agus Yumanto dan seluruh teman-teman sahabat-sahabat yang sekarang ini hadir. Kita sekarang bergerak kepada level advokasi internasional. Jadi kita sudah melakukan izin ya, Pak Medi, kita sudah izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita sudah memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya kita sudah izin kalau beliau diam, kalau pemerintah diam, mohon izin, kami akan membawa ke level internasional. Kami akan memandangkan masalah pelanggaran HAM ini kepada PBB, kepada lembaga HAM global. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Kalau pemerintah diam saja, tidak memberikan perlindungan kepada kami yang notabene adalah warga negara Indonesia yang sah, tidak berbuat apapun selain menegakkan kebenaran. Bahkan pemerintah bertendensi untuk melindungi para pembohong, para penipu negara Indonesia ini. Baik, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Ini kamu tidak terganggu kan ya? Penjelasan saya tadi ya? Dokter waktunya bebas. Oh, enggak, maksudnya tadi tidak Enggak. Saya rewind ke belakang. Ini panggungnya dokter. Tadi oke ya, semua clear ya? Baik, jadi kita akan menggunakan berbagai instrumen internasional yang relevan tentu saja. Artinya kita nggak seperti Rambo yang nembakin semuanya, kita sniping. Kita akan menggunakan pasal 19 dari Universal Declaration of Human Rights ya. Jelas itu di kebebasan berekspresi menyatakan pendapat itu tidak cuma dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Jadi itu yang kita pakai. Kemudian berbagai instrumen seperti ICCPR, bukan OCC ya. ICCPR pasal 9 pasal 19 itu menyebutkan bahwa hak atas perlindungan dari penahanan sewenang-wenang dan kebebasan informasi dilindungi undang-undang internasional. Kemudian CEDAW pasal 7 itu perlindungan perempuan, pokoknya kita dilindungi oleh undang-undang internasional dalam kehidupan publik. Jadi perempuan, anak-anak itu tidak boleh sama sekali mengalami kesewenang-wenangan seperti yang kami terima. Jadi mungkin nanti kita akan lanjut ke Komnas Perempuan dan Komnas Anak ya untuk bisa melanjutkan. Kalau mereka diam saja kita ke internasional. Kemudian deklarasi PBB bahwa negara wajib melindungi mereka yang membela
membela HAM, kami membela hak asasi manusia, yaitu apa? Kebenaran yang harus diperoleh kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian kita juga punya UN Guidelines on Women Human Rights Defenders tahun 2013 bahwa wanita itu harus dilindungi. Jadi semua bapak-bapak ini berkewajiban untuk melindungi kami para perempuan. Demikian juga dengan pemerintah. Demikian juga dengan internasional. Sekarang, mengapa saya perlu tekankan Bapak dan Ibu semuanya, saudara-saudara semua sebangsa dan setanah air di seluruh dunia? Karena kami ini menjadi target kriminalisasi. Kami menjadi target kriminalisasi. Kalau sampai negara tidak bertindak, semua stakeholders negara tidak bertindak, berarti apa? Negara gagal melindungi kami, para intelektual. Negara gagal melindungi para perempuan untuk mengungkapkan kebenaran. Dan tindak lanjutnya, kami bersama para kuasa hukum akan membuat report, science-based report berbasis ilmiah kepada UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Komnas Perempuan, UN PBB, Working Group on Discrimination. Jadi kita akan lanjutkan laporan, bukan sekedar surat tapi laporan berbasis penelitian yang sudah kami lakukan. Jadi langkah-langkah praktis sudah kami siapkan, dan kami juga tentu saja akan sampaikan kepada Presiden, kami akan sampaikan kepada DPR, kami akan sampaikan kepada MPR, kami akan sampaikan kepada DPD bahwa kami bertindak. Jadi kami tidak mau bertindak tanpa sepengetahuan mereka. Ya, kita harus lindungi juga negara Indonesia. Maka diharapkan bahwa mereka akan bertindak dulu, menghentikan laporan-laporan yang tidak jelas itu, yang tidak relevan itu dihentikan, termasuk laporan dari JW. Kemudian kita juga akan open letters kepada 100 universitas dunia. Kita sudah siapkan 100 universitas terkemuka dunia, Harvard, Oxford, Cambridge, semuanya, Belanda, semuanya, 100 sudah kami data. Kami akan berikan report tersebut. Ini kalau negara sampai tidak bertindak, entah apa yang terjadi pada Indonesia, jadi bulan-bulanan. Ya. Dan kami akan sudah menyiapkan report untuk menghubungi media internasional. Kami akan menghubungi Al Jazeera, menghubungi BBC, CNBC, Democracy Now. Ya. Dan kami akan mendaftarkan kasus ini. Apabila laporan-laporan seperti ini tidak berhenti kepada kami maupun kepada para ilmuwan setelah kami, ya, sekalian juga nanti kita akan minta supaya Pak Menteri juga dibebaskan. Ya. Kita akan daftarkan ke Frontline Defenders dan Amnesty International. Karena dengan penjelasan dari semua penelitian kami maupun Pak Beton dan kawan-kawan, jelas Pak Menteri tidak bersalah. Sehingga dia pun juga harus mendapatkan perlindungan dari Amnesty International. Sehingga dengan demikian, langkah-langkah kami ini terstruktur metodologis, sistematis, dan masif yang akan kami lakukan supaya apa? Supaya tidak ada lagi korban-korban seperti kami yang seharusnya kami itu tenang meneliti, tenang memproduksi berbagai temuan ilmiah, tenang menegakkan kebenaran, terpaksa kami harus bolak-balik ke Polda, kami harus bolak-balik ke polisi. Tidak hanya soal waktu, tenaga, dan pikiran, tapi moral dan mental kami juga tercederai hanya karena kami ingin menegakkan kebenaran. Itu sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Zaman itu sudah berlalu. Ini zaman modern abad 21. Sudah tidak modern lagi, sudah tidak zaman lagi. Orang bicara dikriminalisasi. Orang bicara dibungkam, apalagi ini bicara tidak sembarangan, bicara berbasis sains, ya. Kalau seperti ini maka negara akan gagal. Maka tentu saja kami tidak akan gegabah. Layanan yang kedua akan kami jalankan. Kami akan tentu saja akan memberikan report kami kepada para stakeholders, ya, DPR, MPR, DPD segala macam. Sebelum kami jalankan semua report yang sudah kami siapkan ini ke level internasional. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin nanti teman-teman dari diaspora punya pendapat yang berbeda, ya nggak apa-apa, kita paralel aja kan ya. Ya. Ya kan? Jadi mereka akan komen juga. Ya. Jadi pesan penutup dari saya adalah ketika hari ini
dekriminalisasi karena menyuarakan data-data kebenaran, maka besok kelak bisa jadi kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati di negara ini. Maka kita akan berjuang bersama, kita berdiri bersama untuk menegakkan kebenaran agar kebenaran terus menjadi cahaya yang menerangi semua hati, semua akal pikiran dari seluruh Indonesia. Kemudian yang bisa saya sampaikan, saya sangat mengharapkan terutama saudara-saudara yang berada di dokumen negara yang sekarang sedang menyimak apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan langsung daya bersambut ya bagus, dan insya Allah nanti kami akan segera berjalan. Dan supaya diketahui bahwa minggu depan jadwal kami sudah akan ke DPR, MPR, DPD. Terima kasih. Mohon maaf kiranya tidak ada salah kata dan sikap. Dari Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Tuba. Racikan Berita